Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ba'd. Para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita kaitannya antara tauhid dan kebahagiaan bunda sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, bagaimana mengaplikasikan, bagaimana mengamalkan tauhid dalam kehidupan sehari-hari, dan di sini menjadi seorang istri, seorang ibu. Beberapa waktu lalu di ujung saya menyampaikan tentang surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Ya, katakanlah Muhammad, Allah itu ahad. Berarti ketika kita meyakini ini, mengamalkan ini, berarti kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh untuk yang lain karena berarti ini menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Kemudian Allah Somad, Allah menjadi tempat segala bergantung, bersandar, berharap. Ya, jadi seorang muslimah saat meyakini dirinya ada hanya untuk beribadah, ya sebenarnya muslimah ya, ini ke arah kajian muslimah. Maka seorang muslimah kalau meyakini dia beribadah, maka harus ikhlas. Menjadi seorang istri harus ikhlas. Menjadi seorang ibu dengan segala dinamikanya harus ikhlas. Lelah namun harus ikhlas. Kemudian dia memastikan dirinya hanya total bergantung, berharap hanya kepada Allah saja, tidak bergantung kepada manusia. Manusia, semesta, potensi dirinya, pengalaman dirinya tidak menjadi sandaran utama, tidak menjadi sandaran pertamanya, ketergantungannya bukan menjadi tempat ketergantungan harapan ya, kepada untuk dirinya berharap pada suami, begitu itu nanti mengecewakan, nggak bahagia gitu. Muslimah yang bersuami tentu paham bahwa pernikahannya adalah bentuk ibadah, pernikahannya adalah bentuk pengabdian kepada Allah, bukan yang lain. Ya, berarti niat menikah adalah beribadah. Inilah bukti tauhid. Qul huwallahu ahad, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, gitu ya. Begitu pula ia senantiasa membuktikan tauhid ini dalam keseharian dan kehidupan dengan apa? Dengan melepaskan ketergantungan, melepaskan harapan dari suaminya, menuju bergantung, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Muslimah yang membuktikan hidup dalam tauhid tidak fokus, tidak fokus pada baik atau buruknya suami. Ia fokus pada keyakinan bahwa suami hanya sebagai saran ibadah menuju ridho Allah, menuju cinta Allah. Ia akan tetap menjadi wanita yang qanitat, yang taat, yang hafizatul ghaib, yang menjaga kehormatannya pada saat suaminya tidak ada. Sepanjang pernikahannya melakukan itu, qanitat, hafizatul ghaib, melakukan ketaatan, menjaga kehormatan, bukan karena suami, namun karena atas keputusan Allah, atas perintah Allah, atas ketetapan Allah bahwa dia adalah suaminya. Karena dia sebagai seorang istri, status sebagai seorang istri
melakukan ketaatan, qanitat, hafidzatul lil ghaib, itu karena Allah, bukan karena sikap baiknya suami. Muslimah senantiasa fokus melakukan pengabdian kepada suaminya dengan dengan ikhlas, penuh cinta, penuh sayang. Nah, di sini dalam bingkai kecintaan mutlak kepada Allah, kepatuhan mutlak, ketaatan mutlak kepada Allah, karena ini adalah perintah Allah. Jadi di sini fokusnya muslimah yang mengamalkan tauhid ini, fokusnya memberi yang terbaik, melakukan hal yang terbaik, tetap baik kepada suaminya walaupun suaminya dalam keadaan bagaimanapun, jika dia statusnya menjadi seorang istri. Ya, jadi mindset ini, pola pikir seperti ini harus menguat, terus ditanamkan dalam jiwa, karena inilah keyakinan ya, tauhid ya, keimanan, karena ia meletakkan ketergantungannya hanya kepada Allah saja. Jadi ia fokus karena beribadah kan, berarti berbakti, memberi yang terbaik kepada suami. Dia hampir tidak peduli sikap baik atau tidak baik dari suaminya. Pokoknya aku yang memberikan yang terbaik, aku ini ibadah, aku mentaati, saya melayani suami dengan sebaik-baiknya. Suami mau bagaimana tidak dipedulikan, fokus itunya. Fokusnya adalah dia memberi yang terbaik. Jadi kepada Allah ia menggantungkan diri dan harapannya, kepada suami, kepada manusia dia fokus memberi yang terbaik. Ini yang menjadi titik garis tebal ya, titik perhatian ya. Jadi kepada manusia memberi yang terbaik sebagai bentuk ibadah, kepada suami melayani yang terbaik sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Kemudian kepada Allah lah dia menggantungkan harapannya, menggantungkan menggantungkan harapannya ya. Jadi tidak berharap lah, suami saya, aku udah berbuat baik begini kok suami saya nggak berbuat baik, saya kurang dipuji, saya kurang ini. Artinya dia masih menggantungkan itu, balasan itu kepada makhluk lah. Itu yang membuat kadang kecewa, tidak bahagia itu. Ya, dia akan bahagia jika dia tidak berharap pada suami, tidak berharap kebaikan, balasan dari suami, karena dia sudah total bergantung, berharap semua yang dilakukan ada unsur nanti dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bisa jadi Allah membalas, suaminya berubah. Tapi kalau sudah tidak ikhlas dulu, diawali Allahu Ahad itu nggak lulus, aku berbuat baik, suami saya nggak berbuat baik, sudahlah, saya juga bisa males-malesan, nggak melayani. Nah, itu artinya transaksional. Jadi hati, jiwa, ya, itu merasa tidak terpenjara dengan suaminya. Dia loss aja karena dia itu sudah digantungkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika melayani suami dengan penuh kegembiraan, menikmati ya kebersamaan bersama suami, ya saat bersama suami ya jiwanya jiwanya baik, hatinya, dadanya lapang, riang gembira, ya dia melakukan itu tampak mudah, tampak ringan, menjadi kebiasaan. Jadi istri, ibu yang sudah melepaskan harapan kebaikan suami dan menggantungkan harapan kepada Allah, maka ia sulit menemukan cacat dan kesalahan suami. Akhirnya ia selalu bahagia, ceria, dan penuh kegembiraan. Ini yang membuat kadang tidak bahagia. Kenapa? Karena harapan besar kepada suami untuk memberikan balasan
atas upaya-upayanya itu, kalau semakin besar artinya dia semakin bergantungnya kepada suami dan dia lebih mudah kecewa. Kecewa itu ketika berharap kepada manusia. Ada tamu yang datang ke rumah dengan masa lalu yang pernah gelap gitu ya, nggak usah saya ceritakan gelapnya. Kemudian pasangannya menerima kegelapan itu, kekurangan itu. Alhamdulillah juga kemudian Allah karuniakan ekonomi yang baik gitu ya, tercukupi dan sebagainya gitu. Namun beliaunya ini masih berharap pasangannya itu ya komunikatif lah, yang inilah itulah gitu. Kenapa? Kemudian kami sampaikan, sudah bersyukur saja karena pasangan Anda sudah menerima Anda apa adanya. Secara ekonomi kayak gini ya juga baik, alhamdulillah gitu. Ketika berharap begini kan harusnya suami begini, pasangan saya begini. Nah, itu kan idealnya. Kan ada kekurangan masing-masing, di situ ini ada kelebihan, di sini ada kekurangan di sini. Nah, akhirnya ketika ini berharap kayaknya suaminya sempurna sesuai harapannya, itulah benih kecewa di situ. Benih kecewa. Toh sebenarnya dia juga punya kekurangan yang tidak semua orang siap menerima kekurangan itu. Misalnya gitu ya. Tidak semua orang siap menerima kekurangannya itu. Nah, ini menjadi satu hal yang karena berharap kepada suaminya untuk begini, itulah yang membuat dia kecewa dan tidak bahagia. Jadi sekali lagi, istri yang sudah melepaskan harapan kebaikan suami dan menggantungkan harapan kepada Allah, maka ia sulit menemukan cacat dan kesalahan suami. Akhirnya ia selalu bahagia, ceria dan penuh kegembiraan. Kenapa? Karena hatinya bersih dari jengkel, kesal, marah kepada suaminya. Jadi istri yang paham tauhid uluhiyah, menyatu, mengakar dalam kepribadiannya, maka hidupnya tanpa beban kegelisahan. Celupan tauhid mewarnai pola pikirnya, mewarnai sikapnya, mewarnai ucapannya, mewarnai perbuatannya, mewarnai kebiasaan hidupnya. Dia fokusnya apa? Dia fokus kepada Rasulullah SAW yang bersabda, ya Rasulullah SAW, ketika ditanya ya, siapakah wanita yang baik itu? Yang paling baik seperti apa? Beliau menjawab, yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, taat jika diperintah suaminya, dan tidak menyelisihi suami dalam diri dan hartanya dengan apa yang dibenci suami. Hadis banyak yang seperti ini, ada An-Nasai, riwayat Ahmad gitu ya, yang senada seperti ini. Artinya dia fokus memberi yang terbaik, melakukan apa ini? Melakukan menyenangkan suami, artinya senyum, dandan, wangi, macam-macam dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Taat kepada suami jika suami memerintahkan, itu pun dilakukan bukan karena suami baik, walaupun suaminya bagaimana keadaannya, maka dia tetap melakukan karena statusnya istri. Kemudian apalagi? Tidak menyelisih suami dalam diri dan hartanya dengan apa yang dibenci suami. Ini jihadnya. Lakukan ini sebagai bentuk mengamalkan tauhid, bahwa ketaatan kepada Allah seperti itu, dan Allah merintahkan untuk mentaati suami, sebagaimana itu adalah bentuk ketaatan kepada Allah aslinya. Walaupun mungkin suami sebagai ujiannya adalah mungkin sedikit error, maka tetap melakukan itu sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, insya Allah luar biasa hasilnya.
Pada saat ada seorang suami apa ya, melakukan apa ya, melakukan suami itu dalam tanda kutip melakukan kekurangan sebagai seorang suami, dalam tanda kutip ini kasusnya selingkuh ya. Kemudian coba mengamalkan tauhid ini, ada satu kami sarankan gitu ya ketika kami itu. Nah dia kemudian menyampaikan beberapa waktu yang lalu, pokoknya Ustaz saya berusaha ikhlas, berserah kepada Allah, saya sampaikan semua yang saya tahu, saya minta maaf atas semua kekurangan saya sampaikan bahwa enggak apa-apa atas perbuatan suami, saya terima, saya mau menunggu kapan suami kembali untuk kembali kepada jalan Allah ya. Saya mau memperjuangkan suami, mau menerima dan memaafkan semua yang suami lakukan. Masya Allah, biiznillah ternyata suami luluh. Ini kasus ketiga yang saya temui ketika datang ke kami dalam kondisi suami error, katakanlah dia tergoda sama yang lain. Sampaikan urusan Anda selingkuh mas, urusan Anda sama Allah, urusanku sebagai seorang istri, saya akan melayani Anda, mentaati Anda dan sebagainya. Dan ini kasus ketiga yang cerita, dan akhirnya malah justru suami bisa kembali karena fokusnya adalah sebenarnya dia mentaati Allah sebenarnya. Tapi ujian mentaati Allahnya dengan mentaati suami yang suaminya sedang tidak baik-baik saja. Kalau suami baik-baik saja sih enteng gitu ya, itu belum diuji gitu misalnya gitu. Jadi fokus ya. Rasulullah SAW ketika ditanya siapakah wanita yang paling baik, ayo para bunda di sini menjadi wanita yang paling baik. Yang bagaimana jihadnya? Yang paling menyenangkan jika suami melihat. Ya. Cantik itu relatif, masing-masing suami mencintai istrinya given dengan bentuk oval, bulat, kotak, tirus, kulit bagaimanapun itu suami mencintai. Artinya semuanya akan sepakat jika senyum itu dengan wajah bagaimanapun menjadi lebih baik. Tapi kalau nggak senyum, mau yang bagaimana jadinya ya nggak menyenangkan. Malah jihadnya itu senyum. Taat jika diperintah suami. Di sini sekali lagi bukan karena suami, tapi aku melakukan ini karena mentaati Allah. Tidak menyelisih suami dalam diri dan hartanya. Jadi kalau pengeluaran suami juga suka, mungkin dipoyani, mas aku mau beli ini ya, nggak menyelisih hal-hal yang walaupun mungkin uangnya sendiri pun ketika suami dihargai, mas aku mau belanja ini ya gitu. Itu akan lebih menghargai suami walaupun itu uang sendiri. Tapi kalau suami nggak suka apa itu beli sesuatu yang suami nggak suka gitu, misalnya suami nggak suka apa ya, contoh suami nggak suka hiasan apa dinding gitu yang jangan yang nggak suka, atau warnanya atau motifnya itu nggak suka ya, walaupun itu uang pribadinya istri juga enggak. Ini yang paling terbaik, paling baik menjadi seorang istri, dan itu harus dikejar oleh bunda seperti ini. Nah bunda, ada poin-poin penting tauhid uluhiyah agar istri bahagia. Bagaimana itu? Jadi wanita nyaris mungkin tidak sanggup melaksanakan sabda Rasulullah itu. Yang bagaimana? Yang ketika suami melihat itu senang, menyenangkan suami, mentaati suami, tidak menyelisih suami. Ini sulit dilaksanakan oleh muslimah kecuali yang sudah paham tauhid dengan baik. Jadi betul kalau di sini itu kajiannya masya Allah ya, ada kajian tauhid gitu tuh. Ini nggak bisa lepas sebenarnya kalau ini dihubungkan seperti ini ya. Mungkin pada saat kajian tauhid nggak terhubung dengan rumah tangga. Kalau saya ini rumah tangga akan saya hubungkan dengan tauhid gitu. Jadi kajian kita seperti ini tuh sini nggak lepas dari tauhid.
Ya. Jadi bagaimana untuk mengamalkan ini? Maka wanita muslimah yang paling tidak harus memahami poin-poin tauhid uluhiyah, ya, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, ketika dalam suami istri, ketika dalam pernikahan, hubungan suami istri seperti apa? Yang pertama, meyakini bahwa Allah adalah zat satu-satunya yang wajib diibadahi, qul huwallahu ahad tadi, dipatuhi dan ditaati, sehingga seluruh bakti, seluruh kepatuhan, ketaatan kepada suami seluruhnya dalam rangka ibadah hanya kepada Allah. Ia betul-betul menjaga keikhlasan dengan tidak mengharap balasan kepada selain Allah. Termasuk mengharap balasan suami juga enggak. Kepatuhan kepada suami bukan karena pamrih supaya suaminya baik kepadanya, namun ia lakukan murni harapannya agar Allah mencintai dan meridhoinya. Ini besar banget. Ini apa namanya ya? Penting banget tuh. Poin ini yang membuat Bunda bahagia, insya Allah. Bahagia di dunia dan di akhirat lebih-lebih karena dicatat sebagai amal yang ikhlas. Yang kedua, membuktikan keyakinan tauhid ini dengan totalitas bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Kalau tadi ikhlas beribadah, ini totalitas bergantung kepada Allah. Ia berbakti, patuh, taat kepada suami, namun ia melepaskan bentuk harapan kepada suaminya. Ia melakukan semuanya hanya karena kesungguhannya sebagai hamba Allah. Apa yang wanita ini dapatkan dalam kehidupannya, ia mendapatkan apa yang ia inginkan dari Allah. Jika ia butuh cinta suaminya, maka minta kepada Allah agar Allah menanamkan rasa cinta suaminya kepada dirinya. Jadi ketika dia minta apa sesuatu yang harapannya seperti apa sih, saya berharap suami saya begini, tapi bukan lewat amalnya, tapi lewat apa istilahnya, bukan lewat, tapi lewat doanya, ya amal-amal soleh yang dia lakukan kepada suami itu amal soleh boleh, tapi tidak secara langsung kepada suaminya begitu. Ketika suaminya tidak merespon, kemudian dia tidak melakukan amal-amal baik lagi, artinya dia itu transaksional, berharapnya kepada suami. Ya, jadi ini qul huwallahu ahad. Yang kedua, Allahus shomad. Yang ketiga, melatih diri untuk melepas harapan dan ketergantungan kepada selain Allah. Ini masih hampir yang sama dengan kedua. Lalu ia gantungkan semua hal yang berkaitan dengan diri dan suaminya hanya kepada Allah, sehingga hatinya bersih dari harapan balasan apapun dari orang lain. Karya apapun yang ia perbuat bukan untuk memuaskan mata, hati dan telinga orang lain. Ia hanya tahu fokus menemukan ridho dan cinta Allah. Yang berikutnya, memfokuskan diri dalam ketaatan, kepatuhan secara maksimal kepada suami. Suami bagi wanita ini adalah media yang dijadikan sebab memenuhi proses penghambaan kepada Allah. Media saja untuk menjadi seorang hamba kepada Allah, bukan tempat mendulang pengakuan, penghargaan dan tujuan dunia. Ia fokus memberi yang terbaik, selalu berbuat baik dalam segala keadaan suaminya. Baik buruknya suami tidak mempengaruhi dirinya untuk tetap menjadi baik. Ini pengamalan tauhidnya, subhanallah walhamdulillah, sedemikiannya. Berikutnya, meningkatkan kesadaran sebagai hamba Allah, di mana ridho Allah ada pada ridho suami. Ia berusaha menjadi makmum yang baik. Artinya apa makmum itu? Nggak
nggak ngatur, ya, nggak ngomando, nggak ngambil keputusan. Ia berusaha menjadi makmum yang baik, sebab ia sadar bahwa menjadi makmum yang baik adalah kunci kebahagiaan. Ia terus berupaya menghilangkan, ya, pokoknya dia berusaha tidak yang ngatur-ngatur, yang merencanakan kayak gitu ya. Pokoknya ia sadar bahwa mendukung visi misi perjuangan suami menjadi sebab bertambah nilai pengabdian dirinya kepada Allah, sebagaimana Khadijah radhiyallahu anha mendukung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tugas-tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu bahagia walaupun sepertinya tidak bahagia karena secara ekonomi kemudian sepertinya berkekurangan sepertinya, tapi ini bahagia sepertinya karena mendukung suaminya. Ia wanita yang hampir tanpa rencana, sebab rencana apapun hanya milik suaminya, ya. Jadi ada rencana diskusikan boleh, tapi keputusannya nanti pelaksanaannya dan sebagainya itu suami. Yang ia tahu bahwa ia berbakti kepada suami untuk mengunduh pahala, bukan mengawasi apalagi mendikte kehidupan suami. Pantang baginya ngatur-ngatur. Ini sudah tidak ari jaluk qawamuna ala nisa bima faddallahu ba'dhum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Karena akhirnya istri yang kayak qawam, punya qawam kayak gini itu enggak berkah mesti. Itu goncang. Ya. Berikutnya, berusaha menekan nafsunya sekuat tenaga untuk tetap tunduk patuh kepada suami dan mengagungkan suami sebagai bentuk kepatuhan tertinggi kepada Allah. Jadi ia wanita luar biasa yang memahami hakikat dirinya di bawah kepemimpinan suami, karena dia makmum. Suami baginya adalah sosok yang agung. Memang itu karena Allahnya yang apa ya, yang memberikan kedudukan itu. Saya dulu pernah nyampaikan nyaris Tuhan ya, penuh kehormatan di hadapan Allah. Ia yakin betul bahwa Allah pasti sudah memilihkan suami yang mulia, yang agung dan layak dihormati dan dimuliakan. Karena kalau istri itu memposisikan seperti ini, insya Allah suaminya orang-orang yang luar biasa juga. Sosok istri yang pantang menyanggah, membantah, apalagi mencela, mengumpat dan meremehkan suami. Sebab ia paham betul bahwa memuliakan suami akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, menyadari betul bahwa dalam kehidupannya ada hakim yang menentukan nilai pencapaian dalam hidupnya. Misalnya nih, anaknya yang meminta dibelikan tas baru saja, ia tidak berani memutuskan, sebab ia sadar betul bahwa suami adalah hakim dalam kehidupan dan di keluarganya. Ia mendengarkan, ia mengumpulkan data, menampung aspirasi atau permintaan anak-anak ya, untuk dilaporkan ke suaminya agar suaminya memutuskan berdasarkan data yang valid. Ya, siap patuh menjalankan keputusan apapun suaminya atas kebutuhan dan keinginan anak-anak.
Ia yakin bahwa suaminya hakim terbaik yang Allah kirim kepadanya. Ia sadar betul bahwa pola hidup, pilihan rumah dan tempat tinggal terbaik serta cara pendidikan keluarganya wajib diputuskan oleh suaminya. Ia hanya paham bahwa menjalankan keputusan suami menjadi sumber kedekatan dirinya kepada Allah dan pasti mendatangkan kebahagiaan bagi dirinya. Dan ini ujian mesti. Kadang suami saya ini nggak serontoh, kok lambat dan sebagainya. Pengennya itu udah ngambil keputusan. Ya. Dan kalau suaminya yang nggak mampu memainkan peran ini, kadang-kadang akhirnya bablas, istrinya ngambil keputusan, akhirnya suaminya jadinya tumpul gitu. Ya udah terserah ibu saja. Ini sebenarnya sudah tidak mengamalkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suaminya jadi tumpul begitu, akhirnya istrinya juga merasa kesuwen gitu, diambil alih, akhirnya istri juga lelah itu. Apa-apa, yang saya kan sering mendapatkan aduan begitu, ya pokoknya sekolah ya saya, tadi ini semuanya saya gitu. Jadi melelah karena bukan wilayah ngambil keputusan sebenarnya. Ya ini harus dua-duanya sebenarnya ya, suami juga harus dikondisikan gitu. Yang hari ini sebagian kadang kebalik-balik sehingga ya suami nggak bahagia, istri nggak bahagia, rumah tangga kadang kurang diberkahi karena kebalik ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa malah nggak begitu, perempuannya sebagai qawwamahnya gitu, ngambil keputusan itu wilayahnya suami. Saya cerita seperti ini bukan berarti karena di rumah itu secara spontan kayak tidak minta pendapat tuh, langsung istri kayak ngambil kok ngambil keputusan sih gitu. Jadi saya harus ngingetin gitu ya, kok ngambil keputusan sih, oh ya maaf gitu. Harusnya diusulkan sebentuk-bentuk disarankan gitu bahasanya gitu ya kalau pas musyawarah. Dan itu kadang-kadang memang jihad tuh, pengennya ya gitu, memang begitu tuh. Yang ini menjadi ujian di sisi rumah tangga, tapi ini harus menekan gitu ya, ditekan begitu. Perempuannya menekan, suaminya dinaikkan gitu. Yang berikutnya, mengkondisikan dirinya sebagai murid suami. Ya paham bahwa suaminya adalah murabi yang dikirim oleh Allah untuk dirinya. Ya berusaha menyukai cara suami mendidiknya dan berlaku layaknya murid di hadapan suami. Ya wanita penuh berkah di mana ia selalu mengunduh ilmu dan pengalaman suaminya dalam setiap kesempatan. Ia selalu menyiapkan berbagai pertanyaan yang berkenaan dengan urusan agamanya, termasuk mungkin juga untuk kehidupannya. Wanita muslimah ini disiplin menata hati agar tetap mendapatkan cinta guru tercinta suaminya, agar ilmu yang diterima selalu berkah bagi dirinya. Ia sadar bahwa guru terbaik pilihan Allah untuknya adalah suaminya. Ia selalu fokus mendengar dan belajar memahami dan melaksanakan nasihat suaminya. Ia wanita bahagia yang dikaruniai rasa lezat saat mendengar ucapan suaminya. Kalau suaminya nggak bisa ngajar, nggak ngasih taklim di rumah, nggak ada tarbiyah, bisa jadi ketika ngobrol-ngobrol, diskusi dan sebagainya, saran-saran yang mungkin konteksnya bukan halaqah kajian. Ya, kalau saya memang ada kajian di rumah gitu ya. Karena Allah memberikan rezeki saya untuk seperti pesantren gitu ya. Jadi dan saya takut gitu ketika saya nanti menghadap Allah, saya nggak ada tarbiyah di rumah gitu. Tapi ketika memang ada sebagian suami-suami yang belum, ya setidaknya mungkin diusulkan boleh baca Quran, terjemah bareng, suaminya yang membacain, atau mungkin ada nasihat-nasihat di luar kajian-kajian keluarga, ngobrol sambil makan, sebaiknya begini nih, sebaiknya begini bun, atau di dalam beberapa hal ketika nggak ada hal model begitu, istri meminta pendapat suami selalu. Mas, ini mau bagaimana ya? Bi, ini
anak kita ini seperti ini bagaimana ya, itu minta. Jadi satu peristiwa, saya lihat satu video seorang ustadz yang mau mendamaikan pasangan suami istri yang selingkuh gitu. Kemudian si suaminya menyampaikan, Ustadz, kalau saya bawa selingkuhan saya boleh? Kamu kok punya nyawa lebih beneran mau didamaikan sama istrimu, kemana kamu bawa selingkuhannya gitu. Akhirnya dibawa selingkuhannya dan ustadznya kaget gitu. Karena selingkuhannya tidak lebih cantik daripada istrinya gitu. Loh, ini istrimu lebih cantik gitu, kenapa kamu selingkuh gitu. Selingkuh salah. Tapi ini pelajaran bagi para bunda di sini. Selingkuh salah, jelas suami salah selingkuh. Kalau ketemu suami ya saya sampaikan suami selingkuh salah. Tapi ini jadi pelajarannya apa? Suaminya menjawab begini. Dia itu Ustaz, kalau mau melakukan sesuatu itu nanya ke saya. Pak, ini saya besok mau begini-begini, sebaiknya bagaimana ya? Sebaiknya begini. Nah, setelah saya kasih saran, dia mengucapkan terima kasih sarannya ya. Coba tak praktekkan ya. Setelah beberapa saat kemudian terima kasih ya sarannya tak praktekkan, alhamdulillah hasilnya begini. Saya itu merasa dihargai betul. Nah inilah menunjukkan sebagai seorang murid di sini. Menunjukkan sebagai seorang murid minta pendapat lah, paling suamiku menang lah, paling suami saya kurang peduli lah gitu. Nah ini sudah mulai tadi tuh meremehkan ya, yang di poin-poin sebelumnya sudah saya sampaikan, tidak menundukkan diri sebagai seorang murid gitu istilahnya gitu. Tidak menundukkan sebagai seorang murid, mungkin karena ngaji lebih sering sehingga kadang-kadang paling bojoku nggak tahu gitu. Nah ini hati-hati, maka nanti ujub dan sebagainya gitu ya, ada meremehkan suaminya. Ini justru pintu-pintu setannya masuk lewat itu gitu, karena setan itu masuk lewat mana? Lewat yang kalau semangat agama ya tambah disemangatin gitu ya. Kalau lewat ilmu, makanya kenapa harus kadang lewat tazkiyatul nufus dulu ya, atau lewat adab dulu ketika belajar itu, karena supaya nanti tidak menjadi meremehkan, mungkin tidak meremehkan umat yang lain yang enggak ngaji, tapi ada malah justru meremehkan suaminya misalnya. Nah ini yang harus disiasati. Ya disampaikan, ayo ngaji bareng yuk, bisa gitu apa gitu yang ini ada info kajian nih, sambil terus didoakan gitu. Nah ya sudah, Mas baca Quran bareng, nanti Mas yang baca terjemahnya ya, atau ini baca hadis bareng, nanti Mas yang baca terjemahan hadisnya ya. Ini juga rasanya didengarkan, makasih Mas pelajarannya hari ini, gitu bisa jadi. Itu suami lebih merasa dihargai barangkali seperti itu gitu. Ini yang hal-hal yang bisa digunakan untuk ini buah mengamalkan al-ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahu somad. Ya, luar biasa ternyata ayat yang sering diulang-ulang pendek dalam pengamalan luar biasa untuk kehidupan manapun. Saya pernah gagal melaksanakan Allahu somad ketika saya di satu yayasan. Saya gagal, ya Allah saya gagal ya mempraktikkan Allahu somad gitu ya. Saya berharap sama makhluk gitu, dan akhirnya Allah ngingetin, rasanya menampar saya gitu ya, mengingetin karena saya tenang bergantung sama makhluk, tidak bergantung sama Allah Subhanahu wa taala. Ternyata pertanyaannya sudah banyak. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya Allah. Oke. Langsung aja nih pertanyaannya. Bagaimana menghadapi suami yang pelit padahal mampu, walaupun tidak menuntut hidup mewah, tapi suka bilang tidak punya uang, sementara untuk memenuhi kebutuhan istri harus ekstra mencari uang dan sering minta bantuan material kepada kakaknya. Kalau mirip dengan pertanyaan pekan lalu ya. Kalau jadi di sisi materi kebutuhan pokok ya,
Ya pokok ya untuk makan, listrik, sekolah. Kalau sampai punya uang, suami, istri boleh mengambil dan itu tidak dosa, asal untuk kebutuhan pokok, jangan untuk hal yang sekunder atau tersier. Boleh untuk kebutuhan pokok, boleh nyuri sebenarnya. Kalau kondisi seperti ini ya juga minta sama Allah ya, sekali lagi berdoa kepada Allah. Tadi pagi sebelum kesini saya lihat video parenting sih, tapi ini parenting ke anak, tapi ini bisa diaplikasikan. Jadi malu itu buahnya luar biasa. Hadisnya, jika kamu tidak malu, silakan berbuat sesukanya. Maka harus menumbuhkan malu kepada diri kita, anak kita, atau kalau seperti ini menumbuhkan malu kepada suami. Bagaimana cara menumbuhkan malu? Tadi disampaikan oleh pembicaranya itu, ketika anak berbuat salah, nanti ketika suami berbuat salah, ketika anak berbuat keliru, biar malu bagaimana? Bukan malah dipermalukan di hadapan umum, dimarah-marahi dan sebagainya, tapi berbuat baik, malah berbuat baik, sehingga dia malah jadi malu. Aku udah melanggar begini, malah diperlakukan baik, maka akhirnya malu. Ya, sebagai contoh, saya pernah di buku yang pernah saya baca, kalau tadi pagi itu video itu, ketika ada seorang ayah yang mengisi seminar di luar kota, anaknya ditawarin ikut, kemudian istrinya mau ikut belanja apa bu, gitu. Nanti tak beliin karena itu saya di luar kota ini. Ya pesan begini, karena bapaknya ngisi beberapa jam, anaknya diminta, nak, ini bapak punya kenalan bengkel di sini. Daripada nanti nunggu, kamu ke bengkel. Semoga nanti bapak isi seminar selesai, mobil juga udah selesai. Akhirnya anaknya ke bengkel. Perhitungan anaknya karena selesai jam 10, sementara bapaknya itu mungkin selesainya jam 12, anaknya nonton bioskop kalau maksudnya, intinya nonton gitu ya. Dan pulangnya jadinya agak terlambat, jam 12 lebih atau jam 1. Si bapak ini telepon bengkel, udah selesai dari tadi kok pak, udah dari tadi kok nasi kok belum pulang ya. Akhirnya anaknya pulang terlambat, minta maaf pak, maaf ya terlambat, ini baru selesai di bengkel. Akhirnya bapaknya minta maaf, malah minta maaf ya nak, bapak belum bisa didik kamu dengan baik, kamu masih bohong, artinya bapak gagal mendidik kamu dengan baik. Oh tadi bapak itu sudah nelpon katanya sudah selesai dari tadi, kamu kok pembelanya baru selesai. Karena bapak salah begini, sekarang bapak mau jalan kaki pulangnya sebagai bentuk kesalahan. Nah anaknya jadi malu sama bapaknya. Sejak saat itu anaknya tidak mau bohong lagi. Ketika suami pelit gitu ya, tetap dilayani tadi. Dengan posisi seperti ini, dengan kajian kita hari ini, tetap dilayani, ya semampunya mengelola keuangannya dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah menyentuh ya. Terus ya Allah, aku ingin suami saya itu bisa memberikan nafkah yang lebih baik lagi dan sebagainya. Minta sama Allah gitunya. Tapi di sisi ini tetap berbuat baik sebagai bentuk pengamalan kepada mengamalkan perintah Allah, berbuat baik kepada suami. Nah, di sisi ini ya pinter-pinternya lah untuk mengelola makan dan sebagainya yang sehingga tidak mubazir. Hal pokok yang memang hari ini bisa makan tempe, kok tempe saja misalnya, kok tempe terus ibu, lah kan memang yang dikasih segini mas, ini harganya sekarang pada naik, saya belanja kemarin mau dikasih dengan sekian ratus ribu, ini daftarnya gitu ya, ini daftarnya saya belanjakan seperti ini, itu bisa jadi nanti malu. Atau suatu ketika ada lebih tuh, malah suaminya dibeliin sesuatu, barangkali dikasih hadiah, tahatu, malah suami hadiah aku gitu kan. Ya Allah menyentuh seperti itu.
Ini ya, jadi tetap berbuat baik sama suami. Kalau misalnya terus berdoa, kalau misalnya kok benar-benar kurang untuk hal pokok, boleh mencuri. Wallahu a'lam. Suami sering marah istri, terkadang mengusir istri, padahal anaknya banyak. Terus pertanyaannya apa ini? Itu toh? Iya. Ini nggak ada pertanyaannya. Kalau seperti ini, suaminya bagaimana nih? Masih sholat? Alhamdulillah. Masih hal-hal yang tidak maksiat, pelanggaran maksiat, yang seperti ini sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ada pelakuan-pelakuan seperti ini, jadikan ini pahala rumah tangga di sisi sabar. Kemudian mendoakan suami dikasih kelembutan. Kalau memungkinkan, istri diet. Jadi marah ini kadang karena suami itu sindrom ada namanya yin yang. Jadi tubuhnya itu panas, mengurangi gorengan, mengurangi yang model tepung-tepung gitu ya, yang sifatnya panas. Jadi disuruh banyak sayur, banyak buah. Dari sisi diet ini diperhatikan oleh istri, ya, sehingga nanti emosinya reda. Atau bagaimana nih? Dicari penyebab marah, atau nggak puas di tempat tidur, nggak puas apa, itu dicari-cari nih. Jadi nggak fokus pada ini kan tadi ini muslimah yang cerdas, yang memahami tauhid, dia fokus memberikan yang terbaik. Maka dengan kondisi seperti ini tetap memberikan yang terbaik apapun. Kalau diusir ya sudah keluar. Anaknya banyak. Kalau dia sampai diusir, dia pulang ke orang tuanya, misalnya seperti itu, nanti suami mudah-mudahan malu gitu ya, mudah-mudahan malu. Kalau terus saja minta sama Allah ya, minta sama Allah. Dan ada satu nasihat dari salah satu ustaz yang saya pernah baca, saya lihat videonya, bisa jadi pahala karena diusir. Pahala kesabaran ini, dimarah-marah ini, sakit hati ini, menghapus dosa. Yang ini akan mengantarkan anti yang dapat ujian ini ke surga duluan daripada orang-orang yang mungkin tidak mendapatkan ujian seperti ini. Ujian yang kayaknya mulus-mulus saja, tapi kurang syukur akhirnya. Ya. Dan beratnya wanita di mana? Di sisi syukur. Beratnya wanita itu di sisi syukur. Wanita itu beratnya di sisi syukur. Karena apa? Rasulullah mengatakan, saya diperlihatkan neraka banyaknya isinya wanita karena tidak bersyukur. Dan ini lebih berat, lebih sulit, ya, lebih sulit ujian ini. Ketika terpenuhi ekonominya tadi nggak pelit, ya, mungkin suaminya tidak sabar, tidak pemarah, tapi mungkin sulit mensyukuri, gitu. Bisa jadi. Tapi dikasihlah ini suami terbaik menuju anak tangga ke surga dengan suami seperti ini, disabarin, tetap berlaku baik, ya berarti gitu kan, nggak sejahat Fir'aun gitu istilahnya gitu, masih memungkinkan, masih ya Allah berikan aku kesabaran, lebih hati suami saya, tapi ikhtiar lain-lain ya mungkin herbal-herbal yang meredakan emosi dan sebagainya dicari-cari, timun, tensinya tinggi sih mungkin kalau emosi kan tensinya tinggi, ya timun, misalnya semangka itu untuk meredakan tensi sehingga lebih sabar ya. Dari sisi itu ikhtiarnya pola langsung. Bagaimana ketika seorang ayah tidak ikut dalam didik anak, suaminya beranggapan bahwa terus mendidik anaknya sama ibunya, dan ayah tugasnya mencari uang. Jadi bagaimana solusinya agar si ibu tetap bahagia ketika membersami anaknya tanpa peran ayahnya? Ya kalau memungkinkan mengkomunikasikan. Ya, jadi parenting itu sebenarnya fathering sama mothering. Ya, ayah dan bunda namanya parent, ya kan? Kalau ayah nggak tampil, ya sebagian keluarga muslim hari ini ayah tidak tampil.
ya. Padahal Rasulullah SAW sendiri itu nggak punya ayah, tapi tidak fatherless, tidak kehilangan sosok ayah, karena Haris ya bin Abdul Uzza, suaminya Halimah Sa'diyah, menjadi ayah ketika Rasulullah SAW disusukan oleh di Halimah Sa'diyah. Jadi ini jadi ayahnya. Kemudian kembali setelah 5 tahun, karena setelah dibelah dadanya ketakutan, kemudian disampaikan kembali kepada kakeknya, ya, kepada pamannya. Itu Rasul tidak mengalami kehilangan sosok ayah. Hari ini kenapa anak tidak baik-baik saja? Karena kehilangan sosok ayah. Bahkan ayahnya baik, ibunya baik, solehah. Kenapa anaknya kadang-kadang juga kurang baik-baik saja? Teladanan adalah orangnya baik kok, orang tuanya orang tuanya juga sholat berjamaah, ngaji dan sebagainya. Tapi yang nyaris mungkin kurang tarbiyah, kurang didikan kajian, atau mungkin ayo diajak kasih tanggung jawab dan sebagainya. Nah, gimana kalau seperti ini? Kalau nunggu ayah nggak bisa-bisa, ya pertama tetap mengingatkan. Ya, memang ibu itu madrasah pertama, tapi ayah kepala sekolahnya. Jika ayo bareng-bareng. Kalau masih belum mau saja, ya tadi sekali lagi berdoa. Terus ingat-ingat tuh supaya semangat apa? Bundanya Nabi. Ya, bundanya Nabi Isa ya sendirian. Bundanya Imam Syafi'i sendirian. Bundanya Imam Bukhari sendirian. Bundanya beberapa ulama-ulama hebat, termasuk Ustaz Firanda kalau masalah juga sendirian. Bisa. Ya Allah, berikan kekuatan, bimbing aku ya Allah, untuk aku bisa membimbing anak-anakku. Ketuk hati suamiku ya Allah untuk mau bersama-sama mendidik anak-anak kami. Ya, terus bunda belajar pentingnya lebih supaya bisa menghindar. Nah, ada hal-hal yang memang untuk mengurus anak tidak mau, tapi hal-hal yang lain bunda mundur saja, ngambil keputusan apa? Ya ini anak sekolah mau gimana? Keputusan ini tetap ayah. Biaya pendidikan ayah. Mungkin saya antar jemput tidak apa-apa. Saya mungkin memberikan tugas-tugas ini, kamu membersihkan lantai, kamu nyapu ruangan ini, kamu membersihkan tempat tidur, kamu masak, buang sampah. Bunda nggak apa-apa yang melakukan gitu, yang ngurus anak itu. Mendampingi tidak main HP dan sebagainya. Walaupun itu memang kadang akan pincang ya dikit, karena ayah kan tegas. Ketika nggak boleh HP-an, bunda mungkin kalau direngek-rengek itu kadang nggak tega. Memang harusnya peran ayah. Sedikit saya cerita ya sebelum saya lupa ya. Beberapa waktu lalu saya diundang di satu pesantren di bukan Banyumas. Jadi tepatnya Senin kemarin itu saya luar kota ya. Jadi Sabtu Ahad Senin itu saya luar kota. Saya diminta satu pesantren karena kasus LGBT. Yang saya baru dapat ilmunya setelah kemarin saya menangani itu adalah, jadi anak-anak itu saya tanya gitu, sudah lihat video porno apa? Sejak SD. Dan kadang ya pesantren itu heran. Tak saya heran karena yang pelaku ini hafal 30 juz, sopan sekali, orang santri paling sopan di pondoknya dia. Kenapa dia jadi pelaku gitu? Ya di luar nurul gitu ya bahasanya, di luar nalar ya, bukan nurul, di luar nalar kok bisa seperti itu? Nah saya tanya, kamu pegang HP, pegang pas liburan, kadang melihat video porno, iya, dan pelampiasannya karena di pesantren itu semuanya laki-laki, dia melampiaskannya pada laki-laki. Jadi itu saya dapat ilmu kemarin, gini ya. Jadi efek melihat video porno tanpa pengawasan orang tua itu tidak hanya sekedar nanti dia kecanduan pornografi, tapi dia bisa berulah menjadi LGBT. Kok bisa gitu?
Ya kemarin itu saya ya Allah gitu ya. Itu sampai bahkan yang punya prestasi gitu ya, yang punya prestasi. Ya kita panggil orang tuanya dan sebagainya gitu. Jadi ini benar-benar harus lelah sedikit mengawasi anak, jangan sampai membelikan HP menurut saya. Jadi kemarin istri saya dialog sama anak saya, "Mi, beliin HP Mi." Gitu. Enggak gitu. Pokoknya kalau mau HP, maunya HP jadul yang bukan Android. Kalau kamu nanti pengabdian di pesantren, sementing telepon untuk telepon saja gitu. Kalau kamu punya HP, nikah. Setelah nikah, ya nanti nikah ya berarti dibeliin suami, ya nggak apa-apa dibeliin suami apa. Tapi kalau itu sebelum nikah, karena anak saya itu tahu bahasa drakor itu setelah malah kadang-kadang loh, malah dari pondok gitu, selain dari anak-anak pondok yang lain. Anak saya tuh nggak ngerti istilah drakor, nggak istilah ini. Wah, ya saya tidak ada TV, tidak begitu, tapi tetap terimbas sedikit gitu ya, sehingga kami deg-degan gitu ya. Deg-degan dengan anak-anak kami sekarang ini, makanya minta Allah untuk menjaga gitu ya, menjaga. Dan ini sekali lagi bunda mungkin kalau suami kurang begitu, effortnya bunda ayo beneran sering ngobrol sama ini anak-anak kamu. Kalau HP yang kamu lihat apa, aplikasi apa, lihat baca novel apa, wah ternyata hari istri saya belajar, oh yang novel ini novel dewasa gini gitu. Sehingga kalau ada orang tua yang mendatangkan anak-anaknya ini, saya tanya ini novel apa, istri saya paham, Mas ini novel dewasa Mas. Waduh, udah rusak gitu. Jadi ini betul-betul ya bunda ya, effort dalam hal ini terutama. Pokoknya yang lain-lain mungkin tetap nafkah apa urusan tanggung jawab, urusan mengambil keputusan biar sampaikan ke suami. Kalau bunda ngawasin betul anaknya untuk tidak mudah memakai HP. Kami itu sampai ini boleh kok kalau liburan 3 jam, enggak. Kami itu enggak ada begitu. Enggak ada jadwal walaupun ini hari Ahad atau Sabtu sekian jam, enggak ada. Pokoknya enggak. Walaupun kadang bocor-bocornya ya karena pas ada tamu yang harus diterapi supaya itu kasih laptop dan sebagainya gitu ya. Tanpa internet misalnya gitu. Atau downloadin kartun-kartun misalnya gitu. Mungkin ada bocor-bocornya. Kami semampu kami ikhtiar nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala itu bisa jawab gitu. Kemarin saya lihat videonya Ustadz Abdul Husain itu. Apakah siap orang tua menjawab pertanyaan Allah manakala memberikan HP pada anak-anaknya tanpa pengawasan? Itu merinding gitu betul. Saya ketika melihat videonya Ustadz Abdul Husain seperti itu. Ya, gimana nih pertanggungjawabannya begitu? Jadi bunda effort ya minta sama Allah, doa ya Allah bimbing kami untuk bisa bimbing anak-anak kami ya Allah. Doa gitu ya. Suami begitu ya tetap diingatkan, anak doa dan sebagainya. Bagaimana solusinya ketika tinggal bersama orang tua atau mertua dan mereka ikut dalam parenting yang kita terapkan ke anak kita? Ikut campur gitu. Kalau ikut campur, kalau orang tua berarti kita nyampaikan ke orang tua kita, itu lebih enak. Kalau mertua yang menyampaikan berarti suami, Mas jenengan bilang lah. Jadi lebih enak karena biar mantu sama mertua tidak berantem gitu. Suami yang seperti itu. Nah, saya itu sempat sudah berpikir beberapa hari yang lalu itu kemarin itu saya berpikir kalau anak saya menikah pokoknya sudah tak siapkan rumah kontrakan gitu. Kalau memang belum bisa nyari kontrakan, tak sampaikan pokoknya kita tidak ingin intervensi. Supaya dia merdeka dalam mengelola rumah tangganya misalnya. Tidak seperti ini. Karena ini memang repot gitu ya. Kadang-kadang jadi anak jadi bingung karena mbah begini, orang tua begini. Solusinya ya beberapa ustaz Khalid dan sebagainya ya dikontrakkan. Dan orang tua atau mertua tidak boleh mencampuri, menanyakan kok piringmu 1, 2, enggak boleh. Nah ini kalau kita belajar jadi mertua nih, jadi orang tua begitu. Tapi kalau masih ikut ya sabar. Nah, ngobrol sama suami, pisahlah, kontraklah, walaupun mungkin yang satu kamar, sepetak dan sebagainya istilahnya gitu ya, untuk seperti itu. Memang ini kenapa kadang-kadang yang ikut kajian, Allah ujian ekonomi, akhirnya anaknya tidak baik-baik saja karena ya sudah misah belum bisa.
ya menyampaikan ke bapak ibu ya, ketika mungkin pas ada waktu bersama kita anak-anak ya kita nasihatnya penuh, teladannya penuh, sering meluk dan sebagainya sehingga anak itu lebih dekat sama kita, sama orang tuanya. Tapi kalau kita mungkin marah-marah dan sebagainya, sementara sana permen ini dan sebagainya lebih asik ikut mbah ya. Jadi kita yang hangat, yang welcome, anak-anak nyaman sama kita. Bismillah. Bagaimana sikap istri jika suami apatis? Tidak mau bekerja, tidak mengurus anak, tidak melakukan apa-apa di rumah, malas tenang. Kalau istri tidak bergerak, rumah tangga tidak jalan sama sekali. Bagaimana sikapnya terhadap suami? Misal apa semua harus minta izin dulu, sedangkan banyak hal yang harus segera dieksekusi. Ini suami yang sudah terlalu tumpul, gitu ya, karena ini kekurangan istri di sini apa? Karena menyelesaikan semua hal di rumah. Kadang biarkan mas ini SPP kurang, ya kamu carilah yang enggak, itu tanggung jawab jenengan. Wah, istri ya bunda ini jangan pernah bayarin SPP, mas itu enggak, ada yang lain, yang untuk yang lain, istilahnya itu tanggung jawab dan mikir gitu. Kalau enggak ini ya jadi asik lah, ya bojoku selesai dengan bojoku ini tumpul gitu ya sudah, dan istri mesti nggak pengen rumah tangga berjalan kan, tapi kalau ini semakin dijalankan, suami nggak didorong untuk kembali kepada fitrahnya, itu semakin lelah dalam seperti ini. Pokoknya ada hal yang memang dipaksa, mas beras habis, pokoknya beras habis, sudah. Ini nggak makan, nggak dimasakin, ya gitu. Soalnya mungkin untuk anak apa-apa, ya biar ya mau nggak ada, ini saya mau makan pakai apa nggak ada yang tuh. Seperti itu sikapnya. Berbuat baik, ngomongnya baik, tapi hal-hal yang menjadi kewajibannya ya diingatkan. Mas, kenapa? Kalau kekurangan dalam ekonomi, bagaimana kita mengutarakan ke suami agar tetap terjaga dan tidak memicu pertengkaran? Saat benar-benar kekurangan secara pokok, ya kadang-kadang barangkali nggak pokok gitu ya. Kalau memang pokok mas, ini barangkali ya, ini sudah saya tulis kemarin diberikan jenengan sekian, itu untuk beli ini, untuk bayar ini dan sebagainya, dan ini habis sudah, ya 2 pekan ini sudah habis. Ini mana ya yang kira-kira harus saya tidak beli atau tidak, pengeluaran mana yang harus saya kurangi, gitu bahasanya seakan-akan wah ini penting kabeh ya, ini kurang, oh iya nanti tak cari lagi ya, dan begitu. Pokoknya jangan diselesaikan sama bunda, orang bunda akhirnya nyari duit dan sebagainya, akhirnya selesaikan itu, akhirnya suami itu jadinya apa sih, keenakan gitu istilahnya, karena tanggung jawabnya dia. Jadi mana ya mas pengeluaran yang kira-kira harus saya kurangi, yang ini aja deh, wah ini dikurangi ya berarti tidak makan ini ya promo saja, oke, udah dikurangi dulu. Kalau masih pas alhamdulillah. Tapi ini bayar SPP gimana? Kamu cari deh, mohon maaf mas, kalau saya nyari, ya ini nanti anak nggak kurus, ya saya tetap percaya kok, jenengan suatu ketika rumah tangga kita akan baik. Saya akan selalu mendoakan. Terima kasih selama ini sudah berusaha. Ya, saya percaya dengan rumah tangga kita akan sukses, akan dicukupi sama Allah. Ya, saya akan bantu berdoa. Ya, jadi kalau istri saya begini, ketika saya resign, artinya saya jobless, nggak punya kerjaan. Jadi saya resign itu karena memang tidak direncanakan dari rumah. Ketika ada satu hal yang saya masuk kerja, kemudian ada hal yang akhirnya momentum itu pas untuk resign, saya resign. Saya pulang, Mi tadi saya udah resign. Oh ya sudah, nggak apa-apa Mi, nggak apa. Selama ada nafas mas, insya Allah ada rezeki. Ayo, mau apa? Mau jual tempe ya Mi? Oke. Atau jual kerupuk mas? Itu serah ngasih ide. Kemarin kan ada tamu yang jualan kerupuk, barangkali ini. Walaupun akhirnya sih nggak sampai ya, karena akhirnya malah saya dilamar
oleh orang-orang untuk Ustaz bantuin kami ya, bantuin kami. Jadi tapi istri saya itu memposisikan mendukung saya, mendukung saya. Sebagai istri dalam kita sudah mulai ngaji, terekam selalu bersikap baik apapun pada suami. Namun terkadang kita ada kecewa, dan apakah ini masuk pada bentuk tidak bersyukur dan tidak ridho? Wajar sebenarnya. Kecewa seperti itu wajar, manusiawi. Hanya ketika kita ini semakin kuat tauhidnya, maka kecewa ini akan berkurang karena fokusnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kecewa, kemungkinan kita semakin karena kurang pengamalan tauhid, karena kita berharapnya suami begini, hari kan bukan berharap bergantung pada Allah, ya Allah suami saya begini, mudahkanlah ekonominya, mudahkanlah maisahnya, bisnisnya, bisa gitu ya. Mudahkanlah libatkan hatinya sentuh untuk terlibat mendidik anak dan sebagainya. Kita mintakan sama Allah untuk hal-hal yang suami kecewa, kecewa sama suami dalam hal mana yang seperti itu, yang kekurangan itu mintakan sama Allah untuk berubah. Wajar saudara, wajar manusiawi. Tapi kita mau di level yang semakin kuat tauhidnya, semakin kuat tauhidnya seperti itu. Nah, kalau semakin bersyukur memang akhirnya dengan kekurangan suami kadang ini kita fokus kepada kebaikan-kebaikan untuk pengorbanan suami, sehingga kecewanya juga akan berkurang lagi. Kenapa kita kecewa? Karena mungkin fokus pada kekurangan saja, sementara suaminya dibanding suami yang lain kadang-kadang masya Allah, ya suami saya sudah bernafkah, ya perhatian, ya sholat, ya ini yang lain malah selingkuh dan sebagainya. Nah ini memupus kekecewaan. Bagaimana memotivasi diri agar keikhlasan dalam taat dan berbakti pada suami, tidak berharap balasan suami, sehingga tidak kecewa apapun yang diterima dari suami, baik sikap, lisan dan seluruh perlakuannya. Yang ngaji hari ini, ya, jadi apa-apa yang dilakukan itu karena Allah, mengamalkan la ilaha illallah, mengamalkan qul huwallahu ahad, mengamalkan Allahu shomad, tidak berharap pada suami. Pokoknya fokusnya saya memberikan terbaik kepada suami dan berharap optimalnya hanya kepada Allah. Poin-poin tadi, dan ini insya Allah nanti akan direkam ya biasanya kan. Ini kan direkam kemudian biasanya diupload di YouTube. Itu bisa untuk diulang-ulang. Pokoknya saya melakukan ini ikhlas karena Allah, bukan ingin dapat balasan dari suami, sebagaimana ayat yang lain Al-Insan, innama nud'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Sesungguhnya kami memberi kepada kalian, memberi perhatian, kasih sayang, pelayanan itu ya. Liwajhillah, untuk melihat wajahnya Allah, masuk surga. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak berharap balasan dari suami, enggak berharap, atau ucapan terima kasih pun tidak. Hanya ini fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah memang kekuatan ngaji tauhid akidah. Dan ini yang membedakan kajian kita dengan kajian-kajian yang mungkin yang lain, itu penekanan pada akidah untuk mengaplikasikan pengamalan sehari-hari itu luar biasa. Masjid ini pondasinya bagus, maka ini akan bagus, tidak retak-retak. Nah, ngaji ini kalau akidahnya oke, maka menjadi istri ya jadi bagus, menjadi suami ya juga boleh, menjadi ibu ya baik, menjadi hamba Allah yang baik, puasa ya enteng, sedekah ya enteng gitu. Jadi karena saya melakukan ini, ya motivasinya saya melakukan ini untuk mendapatkan ridho Allah sebagai balasan saya di akhirat kelak. Kalau ini saya masuk surga duluan dengan ini, kalau Allah seperti ini ya saya bisa memberikan syafaat kepada keluarga saya. Setidaknya minimal saya selamatlah dengan cara bagaimana? Ya saya sabar atas perlakuan suami, saya bersyukur atas hal-hal yang baik pada suami. Ya motivasi silakan, mungkin Bunda entah bikin tulisan, bikin quote-quote yang dimasukkan ke Bunda yang tik, yang teng, yang hati itu ya kayaknya saya kalimat ini tuh ngena nih gitu. Itu bisa ditempel di dinding gitu. Kadang istri saya tuh nempel di
lemari, nempel di mana untuk ngingetin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dulu, apa sudah ada pertanyaan? Kayaknya cukup saudara ini. Padahal saya pinginnya hari ini selesai materi, tapi masih ada beberapa materi yang belum selesai ya, kita bisa lanjut lagi. Pertemuan berikutnya masih judul yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.